Selamat sore, mari kita doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat sore saudara terkasih dalam Kristus dimanapun saat ini berada. Mari kita awali perayaan Ekaristi kita dengan menyanyikan puji syukur 542. Tuhan kau gembala kami. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Kami mohon menikmati hikmat pengorbanan-Mu, Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami ini milik-Mu, Tuhan Yesus
kami ini milik-Mu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudari, segenap umat yang ikut merayakan Ekaristi di rumah masing-masing melalui live streaming ini. Kita persembahkan syukur kita, pujian, terima kasih, dan permohonan-permohonan kita supaya kita senantiasa dikuatkan, dibimbing, dan didampingi dalam hidup setiap hari. Dan kita mau juga menyampaikan syukur kita atas ulang tahun saudara-saudari kita, juga mohon keselamatan bagi orang-orang yang sudah meninggal, serta mohon kesembuhan dari sakit dari saudara-saudari kita yang mengalami derita. Dengan rendah hati kita datang di hadirat Tuhan, mohon pengampunan belas kasihan-Nya. Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menyerahkan dirimu kepada manusia dan menyatakan cinta kasih-Mu dalam diri manusia seperti kami, yaitu Yesus Putra Manusia. Semoga hidup kami memancarkan syukur kami kepada Dia, dan semoga kami tetap setia mengikuti Dia dalam segala situasi apapun yang kami alami. Bapa yang Maha Rahim, kami datang di hadirat-Mu menyampaikan syukur kami atas ulang tahun ke-6 anak terkasih Ananda Rafael Sayuti, ulang tahun daripada saudara kami Antonius Pamilangan, dan semua orang yang merayakan ulang tahunnya hari ini. Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hidup yang Kau berikan kepada saudara-saudari kami, kepada Ananda Rafael dan Anton, serta seluruh umat-Mu. Limpahkanlah rahmat, kemurahan, belas kasihan dalam hidup setiap hari. Semoga hidup yang penuh rahmat, penuh berkat ini juga menjadi berkat bagi banyak orang di tengah keluarga dan di tengah lingkungan masyarakat, dan Engkau memberikan kesehatan bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahun, kegembiraan, sukacita dalam hidup setiap hari. Juga kami mohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang menderita karena sakit dengan berbagai macam penyakit atau derita, khususnya bagi Bapak Daniel Bitikaka yang terganggu mahnya atau juga macam-macam perasaan yang tidak nyaman, dan semua saudara kami, Ibu Teresia Else, dan siapa saja yang mengalami sakit penyakit. Kuatkanlah dan dampingilah mereka, berikanlah selalu kesabaran, ketabahan dalam menanggung derita, dan semoga mereka dapat mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Putra-Mu Yesus tersalib yang mendatangkan ketenangan, damai, rahmat, keselamatan. Juga kami mohon keselamatan bagi saudara-saudari kami yang telah menghadap hadirat-Mu. Bapak Yohanes Krisno 7 hari yang lalu, Dr. Theo Singara 7 hari yang lalu, dan Bapak Beni Cia 10 hari yang lalu. Limpahkanlah belas kasihan, kerahiman, dan pengampunan-Mu kepada saudara-saudari kami dan semua orang yang telah menghadap Dikau. Ampunilah segala kesalahan dan dosa mereka, supaya mereka dapat beristirahat dalam ketenteraman dan damai. Kami mohon hiburkanlah selalu keluarga yang berkabung berduka, semoga mereka tetap tabah, sabar dalam kedukaan, dan Engkau memberikan penghiburan yang sejati, penghiburan iman dalam kehidupan setiap hari.
Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari saudara-saudari kita duduk mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari nubuat Hosea. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Datanglah membawa kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Berserulah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena Engkau menyayangi anak yatim. Beginilah firman Tuhan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan menjadi seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku. Mereka akan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapatkan buah. Siapa yang bijaksana, biarlah memahami semuanya ini. Siapa yang budiman, biarlah mengetahuinya, sebab semua jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Refren Mazmur tanggapan, mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku Mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmatmu hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Tetapi Engkau berkenan akan ketulusan hati, dan dalam relung-relung hati Kau ajarkan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Mulutku mewartakan Puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Roh kebenaran akan datang dan mengajar kalian segala kebenaran.
Ia akan mengingatkan segala yang telah kunyatakan kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena aku, kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu, Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di satu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang dikasihi Tuhan Yesus. Melalui Nabi Hosea, Yahwe Allah menyerukan agar bangsa Israel mau bertobat, mengakui segala kesalahannya, dan dengan rendah hati datang di hadapan Tuhan, berbalik kepada Tuhan, serta memohon pertolongan, bimbingan, dan kekuatan dari Tuhan. Artinya supaya mereka mau mengandalkan kembali Yahwe Allah mereka. Mengapa? Karena mereka terlalu jatuh dalam dosa. Mereka meninggalkan Allah mereka yang mereka sebut Yahwe, yang juga adalah Allah kita. Mereka tidak lagi percaya pada Yahwe. Mereka lebih condong kepada dewa-dewi bangsa-bangsa lain. Bahkan mereka membuat itu dewa-dewi dari buatan tangan mereka, dari bahan perak dan emas. Malah mereka menjadi sombong di hadapan Tuhan, karena semakin Tuhan mengaruniakan banyak rahmat dan berkat karunia, semakin mereka menjauhi Tuhan, dan mereka semakin itu tidak menganggap Tuhan sebagai Allah mereka atau Yahwe. Karena itu mereka mengalami banyak cobaan, banyak itu derita yang sangat memilukan. Dikatakan mereka terbuang ke
kerajaan musuh. Mereka semuanya dibuang dan kerajaan Israel dihancurkan. Mereka dibuang ke kerajaan Asyur, dan di sana mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, persis sama derita ketika mereka mengalami itu derita di Mesir, ketika nenek moyang mereka ratusan tahun sebelumnya mengalami hal yang sama. Tetapi Allah ini adalah Allah yang sangat mencintai umatnya walaupun berdosa, walaupun sangat jauh meninggalkan Yahweh. Allah ingin supaya umatnya, orang pilihannya itu kembali mengalami kedamaian, sukacita, kesejahteraan, dan karena itu harus berbalik. Dikatakan berserulah kepada Yahweh, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat apa yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami di hadirat-Mu. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami lagi. Kami tidak mau mengendarai kuda dan takkan berkata lagi kepada buatan tangan kami, ya Allah kami, karena hanya Engkaulah yang menyayangi anak yatim. Ini kalimat yang indah yang diserukan oleh Allah melalui Hosea, supaya mereka berseru kembali kepada Yahweh Allah mereka, meminta pertolongan. Jadi pertobatan itu bukan hanya menyesal, tetapi berbalik kepada Tuhan dan hanya mengandalkan Tuhan, memohon rahmat belas kasihan Tuhan, dan mau meninggalkan semua kesalahan-kesalahan yang ada di belakang, melupakan semuanya itu dan meninggalkannya, serta membangun hidup yang baru. Itulah sejarah bangsa Israel pada zaman Hosea. Allah begitu mencintai umatnya walaupun seringkali berbuat dosa dan sangat mengecewakan Yahweh. Demikian halnya dalam bacaan Injil, bagaimana Yesus mengingatkan para muridnya, mengingatkan kita semua, mengingatkan gerejanya. Dikatakan, lihatlah, aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi hidup kita dan segala perutusan atau misi kita, tugas pelayanan kita, tanggung jawab kita sebagai murid-murid Yesus, sebagai gerejanya, ternyata tidak mudah. Kita mempunyai tugas yang berat karena kita diutus ke tengah-tengah serigala. Kita tahu apa itu serigala, seekor binatang yang sangat buas, yang selalu mencabik-cabik dan mencengkeram mangsanya atau binatang yang lain. Kita ini atau gereja atau murid-murid Yesus disebut domba-dombanya. Domba tidak punya daya, tidak punya kekuatan, larinya juga ya lambat. Sulit itu menghindar kalau ada bahaya, kecuali kalau ada itu gembalanya. Gembalanya akan berkorban, mempersembahkan itu nyawanya. Apapun yang terjadi dia akan menjadi penolong, pelindung bagi domba-dombanya. Maka dikatakan hati-hatilah, karena kalian ini semua bagaikan domba diutus berada di tengah-tengah serigala. Ancaman, godaan, cobaan, derita selalu siap itu mengancam atau juga menerkam kita. Tetapi Yesus mengingatkan para muridnya, mengingatkan kita semuanya, mengingatkan gerejanya. Dikatakan kita harus berlaku, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita harus cerdik namun harus tulus. Tidak cukup cerdik, perlu ketulusan. Tetapi tidak cukup pula tulus, perlu kecerdikan. Karena kalau kita hanya cerdik tanpa tulus, berarti kita menjadi orang yang licik, bisa membodoh-bodohi orang lain, tidak jujur. Demikian pula kalau kita hanya tulus tanpa kecerdikan, kita menjadi mangsa, ditipu, diperlakukan seenaknya oleh orang lain, dan seterusnya. Kita menjadi pecundang. Maka dikatakan perlu bersikap cerdik seperti ular tetapi tulus seperti merpati. Artinya kita pandai membaca situasi dan bisa menyesuaikan dengan keadaan setempat, bukan ikut-ikut tapi bisa mengatur diri kita, mengikuti ritme itu dalam arti menyesuaikan diri kita supaya kita jangan itu bersikap yang sangat kontras tetapi juga bersikap yang baik dan benar di tengah masyarakat. Namun juga kita harus tulus dalam kehidupan, jujur, murah hati,
pengampun, dan bersahabat ramah. Sehingga kita dalam situasi apapun bisa diterima dan dianggap sebagai teman, saudara, bukan sebagai lawan yang harus disingkirkan atau musuh yang harus diterkam. Yesus mengingatkan. Tapi sekali lagi Yesus mengatakan jangan pernah cemas dalam situasi apapun. Kamu memang akan dihadapkan dengan berbagai macam cobaan, bahkan kamu akan dihadapkan pada itu sidang-sidang agama, pengadilan agama, dan kamu akan disesah di sana. Tetapi ingat, jangan kamu mengandalkan kuasa perkataanmu atau tenagamu atau apa saja. Karena Yesus sendiri akan bertindak melalui Roh Kudus-Nya. Dia akan membimbing kita karena ini adalah pekerjaan Yesus yang diamanahkan atau diserahkan kepada kita. Maka kalau kita mengandalkan Yesus, bersama dengan Yesus, kita akan kuat. Bahkan Yesus akan memberikan pertolongan, perlindungannya, sehingga kita sungguh diselamatkan dan tetap mengalami damai sejahtera. Itu janji Yesus. Kita harus pegang janjinya dan kita harus setia. Orang yang setia sampai akhir akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, bahkan juga pahala keselamatan. Semoga kita berani setia kepada Yesus walaupun misi tugas kita sebagai murid Yesus di tengah masyarakat, lingkungan, dan keluarga kita tidak mudah, malah berat. Tetapi kita percaya bersama Yesus kita akan mengalami damai, sukacita, dan kebahagiaan. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Puji syukur 380, sajian roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah, jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus oleh-Nya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas, jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, terimalah persembahan yang kami unjukkan bersama dengan persembahan roti dan anggur. Semoga diri kami, hidup kami juga menjadi persembahan yang layak bagimu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2. Tuhan bersamamu, dan bersama marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji Dikau dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga,
diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Doa syukur agung 2. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, hamba-hamba-Mu, Dr. Theo Singara, Bapak Yohanes Krisno, Bapak Benicia, yang telah Kau panggil menghadap hadirat-Mu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Mereka telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian. Semoga kini mereka menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram
sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara, saudariku, lihatlah, inilah Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Doa mohon perlindungan. Doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong,
doakanlah kami. Santo Yosef pelindung gereja, Doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, Doakanlah kami. Santo Sebastianus, Doakanlah kami. Santo Rufus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber damai sejahtera, bila kami mematuhi sabdamu, dunia akan mengalami damai sejahtera. Kami mohon jadikanlah kami saksi warta gembira dalam segala tingkah laku kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita lanjutkan dengan ibadat salve, penghormatan kepada sakramen Maha Kudus. Puji syukur 557. Allah yang tersamar. Allah yang tersamar, di Kau ku sembah. Sungguh tersembunyi roti wujudnya. Seluruh hati hamba tunduk berserah. Ku memandang di Kau, hampa lainnya. Pandang raba rasa tidaklah benar. Ku percaya hanya yang telah ku dengar. Seluruh sabda dari Putera Allah, sungguh tak bertara kebenarannya. Yesus yang tersamar, ku memandang-Mu. Ya Tuhan, penuhi kerinduanku. Ku memandang di Kau yang senyatanya. Bahagia ku lihat di Kau mulia. Amin. Kita buka puji syukur nomor 204. Mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, Marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasihan, dalam hati Putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga.
Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita doakan lembaran hijau halaman 11, penyerahan keluarga kepada hati kudus Tuhan Yesus. Juru selamat yang kudus, Engkau cinta kepada kami dengan cinta yang amat besar. Maka kami datang kepadamu pula untuk membaharui penyerahan seisi rumah kami kepada hatimu yang kudus. Kami mengakui Engkau sebagai Raja kami, Raja keluarga kami seluruhnya. Hati ilahi Yesus, pada penghabisan hari ini, kami berkumpul pula di hadapan-Mu dan menyatakan kasih kepadamu dan syukur hati kami karena segala pemberian-Mu. Kami menghormati Engkau sebagai kepala keluarga kami, dan kami insaf bahwa bukan dengan percuma saja kami telah menaruh kepercayaan kepadamu. Hati Yesus yang Maha Murah, Engkaulah Raja kami. Kami minta demi kasih Bunda Maria, tolonglah kami supaya kami makin lama makin bertambah mendalami lubuk cinta-Mu. Dengan demikian kami berani menyerang musuh kerajaan-Mu. Kami akan bersetia kepada pengabdian-Mu, baik dalam rumah kami maupun di luar. Hendaklah Engkau melanjutkan kejayaan-Mu di atas kami ini. Taklukkanlah segala keluarga sedunia ke bawah kekuasaan-Mu yang manis. Dengan demikian, dalam waktu yang singkat akan didengar satu pekik saja di seluruh bumi ini, yaitu kemuliaan kepada hati ilahi yang telah membawa keselamatan kepada kita. Kepadanya-lah hormat dan pujian sepanjang segala abad. Amin. Litani hati kudus Tuhan Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Kristus kabulkanlah doa kami. Allah Bapa di surga, Kasihanilah kami. Allah Putra penebus dunia, Kasihanilah kami. Allah Roh Kudus, Kasihanilah kami. Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa. Kasihanilah kami. Hati Yesus Putra Bapa kekal, Kasihanilah kami. hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan. Kasihanilah kami. Hati Yesus dipersatukan dengan sabda Allah dalam satu wujud. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas. Kasihanilah kami. Hati Yesus bait kudus Allah. Kasihanilah kami. Hati Yesus kemah Allah yang maha tinggi. Kasihanilah kami. Hati Yesus rumah Allah dan pintu surga. Kasihanilah kami. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Kasihanilah kami. Hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih. Kasihanilah kami. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang amat patut dipuji-puji. Kasihanilah kami. Hati Yesus Raja dan pusat segala hati. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan. Kasihanilah kami. Hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang berkenan kepada Bapa. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami. Kasihanilah kami.
Hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Kasihanilah kami. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Kasihanilah kami. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus taat sampai mati. Kasihanilah kami. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Kasihanilah kami. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Kasihanilah kami. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Kasihanilah kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Kasihanilah kami. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Kasihanilah kami. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Kasihanilah kami. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Sayangilah kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Yesus yang lembut dan rendah hati. Jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum Veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fides supplementum sensuum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi kami roti surgawi yang mengandung segala kesegaran. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsaramu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu sedemikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami. Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Puji syukur nomor 205. Terpujilah Allah, Terpujilah namanya yang kudus. terpujilah Yesus Kristus, Sungguh Allah, sungguh manusia. terpujilah nama Yesus, Terpujilah hatinya yang maha kudus. terpujilah Yesus Kristus, Terpujilah darahnya yang maha indah. terpujilah Yesus, Dalam sakramen maha kudus. terpujilah Roh Kudus, Penghibur kita. terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. terpujilah yang terkandung dengan suci, Dan tak bernoda. terpujilah nama Maria, Perawan dan bunda. terpujilah Bunda Maria, Yang diangkat ke surga dengan mulia. terpujilah Santo Yusuf, Mempelainya yang amat suci. terpujilah Allah, Dalam para malaikatnya dan semua orang kudusnya. Puji syukur 564. 564. Yesus Tuhan, terimalah diri kami, jiwa dan raga dan seluruh hati, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu, supaya kami hidup bagimu dan suka duka dalam namamu. Banyaklah domba yang sesat dan lari, kami pun ingin beserta mencari dan menyatukan dalam kawanan. Dalam Engkau Gembala dan Tuhan, dan menyatukan dalam kawanan.